Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada Hasbi Asyidiki, adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pemuka agama, pondok pesantren atau pendiri pesantren Al-Mizan di Yogyakarta. Sebagai seorang aktivis, Hasbi Asyidiki ini telah berjuang untuk melawan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ia sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum duafa. Bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan ini sangat memberikan efek dampak baik bagi masyarakat sekitar. Ia juga peduli terhadap kesejahteraan sosial, dan selain itu Hasbi Asyidiki ini merupakan seorang pemuka agama yang berpengaruh, dan ia juga tentunya memberikan ceramah yang mendalam dan menginspirasi kepada masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Dan beliau menginspirasi juga hidup masyarakat agar menjadi lebih harmoni. Hasbi Asyidiki ini juga menjadi pusat pembelajaran pengembangan potensi bagi banyak generasi muda di pesantren yang didirikannya, yaitu siswa-siswi diajarkan keagamaan, keilmuan, serta kepedulian terhadap sosial. Dan secara keseluruhan, Hasbi Asyidiki adalah seorang tokoh yang inspiratif dan berdedikasi dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan di masyarakat. Karena beliau seorang aktivis dan pemuka agama, dia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap banyak orang. Dan yang kedua ada Yusuf Qaradawi, adalah seorang terkemuka dalam dunia Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang keagamaan dan intelektual. Beliau ini dikenal sebagai seorang ulama, penulis, serta cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sendiri. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Mungkin beliau lebih condong kepada ilmu filsafat mungkin, dan pendekatannya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan telah membuatnya dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia muslim. Dan selain itu, Yusuf Qaradawi juga merupakan seorang penulis produktif yang telah menerbitkan berbagai banyak buku yang ada dengan isi bukunya itu dengan kehidupan bermodern. Ia menyajikan pandangan-pandangan yang berimbang dan berwawasan luas dengan tujuan untuk menghadirkan pemahaman Islam yang relevan dengan zaman sekarang. Yusuf Qaradawi juga dikenal sebagai seorang cendekiawan Islam yang aktif dalam memberikan ceramah dan kuliah di berbagai forum internasional. Mempunyai komunikasi yang kuat sehingga dapat menginspirasi, mempengaruhi audiensinya melalui upaya dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan menyebarkan pemahaman yang moderat tentang Islam. Ia berusaha untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan toleransi di tengah masyarakat. Secara keseluruhan ini, Yusuf Qaradawi seorang tokoh yang berpengaruh dalam dunia Islam dengan pengetahuannya yang luas dan pendekatannya yang moderat. Ia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam secara holistik dengan relevan dengan zaman sekarang. Selanjutnya yang ketiga ada Hajairin, yaitu seorang tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia dan tokoh nasionalis yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan sosial. Hajairin ini adalah salah satu pendiri Partai Masyumi. Kita tahu partai itu begitu harumnya partai itu berkembang, dan kemerdekaan dan
Hadirin ini juga terlibat dalam pembentukan terkait penyusunan Undang-Undang 1945. Selain perjuangannya dalam ranah politik, Hadirin juga dikenal sebagai seorang intelektual yang berpengaruh. Ia memiliki pendidikan tinggi dan latar belakang akademis yang kuat, dan membuatnya menjadi tokoh yang berperan penting dalam proses penyusunan undang-undang dan pembentukan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Hadirin ini juga dikenal sebagai sosok yang mengedepankan etika dan moralitas dalam kehidupan politiknya. Ia terkenal sebagai politikus yang bersih, tegas, dan memegang prinsip-prinsip integritas yang kuat. Ia berusaha untuk melawan korupsi dan memperjuangkan prinsip keadilan sosial. Beliau juga adalah seorang tokoh nasionalis yang berdedikasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kontribusinya terhadap politik, hukum, yang agar Indonesia menjadi negara yang terus berkembang dan tentunya menjadi tujuan sejatinya itu menjadi Indonesia yang menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam modern. Ia dikenal sebagai seorang ulama, reformis, dan cendekiawan yang berperan besar dalam menghadapi tantangan zaman dan mempengaruhi pemahaman tentang agama Islam. Abduh ini lahir pada 1840-an kalau tidak salah. Beliau ini berusaha untuk menyelesaikan agama dan pengetahuan ilmiah agar terjadi keseimbangan, agar pemikiran masyarakat tidak hanya itu saja, tidak fundamentalis, tetapi pemikiran masyarakat itu semakin berkembang. Nah, dapat dilihat dia menekankan pentingnya ijtihad juga yang berlandaskan pada nalar dan akal sehat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama agama. Dan beliau ini juga meyakini bahwa Islam dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi, yang tadi saya bilang. Dalam memperkuat kesadaran nasional di kalangan umat muslim, ia menyadari bahwa umat Islam perlu bersatu dan berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kontribusinya dalam memajukan pendidikan, mengembangkan lembaga-lembaga sosial telah memberikan landasan bagi perkembangan dan bangsa muslim. Beliau juga seorang tokoh yang visioner, pemahamannya yang inklusif. Beliau ini telah mempengaruhi banyak intelektual dan aktivitas muslim masa kini. Beliau juga berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Yang terakhir ada Munawir Syajali. Beliau ini adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam bidang pendidikan dan intelektual di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang akademis, penulis juga, dan aktivis sosial yang berdedikasi untuk memperjuangkan pendidikan berkualitas dan perubahan sosial positif. Nah, Munawir Syajali ini memiliki latar pendidikan yang kuat dan beliau adalah seorang profesor dalam ilmu ekonomi, pendidikan ekonomi Islam dan peran ekonomi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan-tulisannya, beliau mengadvokasi pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keadilan, dan berkedaulatan. Munawir Syajali ini ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih maju. Beliau ini terfokus pada pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selain itu, anak-anak tentunya dari
anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Karena beliau ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tentunya kurang mampu, kurang beruntung seperti kita, yang memiliki pendidikan yang layak untuk dicerna, untuk dilaksanakan. Secara keseluruhan ini, Munir Sajali seorang tokoh yang berperan penting dalam bidang pendidikan ekonomi Islam dan perubahan sosial di Indonesia. Melalui pengetahuan dan pengalamannya, ia telah berkontribusi pada sektor pendidikan dan mendorong perubahan sosial yang positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.